Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di channel Open the Door. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ustadz Muri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Alhamdulillah. Sehat ya. Insyaallah. Nah, Ustadz Muri ini adalah salah satu guru yang sudah cukup lama di SD IT Nur Hikmah ya. Betul Ustaz. Nah, insya Allah di tahun depan beliau akan menjadi guru di SMA IT Nur Hikmah. Nah, tentu banyak hal yang bisa kita ambil inspirasi dari sosok Ustadz Muri ini. Nah, tapi sebelumnya kita ingin membatasi temanya dulu Ustadz. Kita akan bahas tentang tema seputar guru lah Ustadz. Biar kita nggak nyasar-nyasar ke kuliner, apalagi nyasar-nyasar ke politik. Politik. Berat ini. Berat kan. Nah, jadi kita akan bahas tentang tema guru. Nah, Ustadz Muri izin memperkenalkan diri dulu ya. Aneh tanya-tanya aja ya. Iya. Nah, jadi Ustadz Muri sebenarnya di Nur Hikmah ini udah berapa tahun Ustadz mengajar Ustadz? 2009 masuk Ustaz. 2009 artinya? Ya sekitar 13 tahunan ya kurang lebih ya 13 tahun. 13 sampai 14 tahun ya. Itu kalau fase 13 tahun itu Ustaz, itu umat Islam itu udah sampai di Madinah Ustaz. Iya. Jadi artinya Islam itu udah tersebar tuh Ustaz. Udah tersebar gitu loh. Jadi udah lama juga ya. Udah lama juga lah. Nah, kita mau bincang-bincang tentang guru. Pertama Ustaz gini, aneh mau nanya. Adalah sebentar lagi di Hari Guru ya. Hari Guru itu tanggal 25 November di Indonesia. Nah, menurut Ustadz, seperti apa sih Ustadz memandang Hari Guru ini Ustadz? Ya, Hari Guru ini kalau menurut saya pribadi sebagai guru Ustadz ya, ini sebuah sebuah apresiasi sebenarnya, sebuah refleksi ya kan dari perjalanan panjang seorang pendidik bangsa gitu ya. Benar Ustadz. Jadi tapi sebenarnya Hari Guru itu sebenarnya tidak dimaknai sebagai sebuah peringatan semata gitu yang seremonial saja Hari Guru kemudian orang sibuk ya kan mengucapkan selamat Hari Guruku kemudian segala macam. Sebenarnya justru Hari Guru itu sebenarnya merefleksikan sebenarnya sebuah tantangan besar bagi seorang guru bagaimana kemudian Hari Guru ini bisa dimaknai oleh seluruh guru yang ada di Indonesia untuk lebih menunjukkan gitu kan bagaimana peranan guru itu benar-benar bisa dirasakan oleh siswa bahkan oleh orang tua bahkan nanti poinnya ujungnya bagaimana dari tangan-tangan ya kan lisan-lisan sentuhan-sentuhan lembut seorang guru itu muncullah kemudian sosok-sosok pemuda-pemuda ya kan anak-anak yang memang sudah siap secara keilmuan ya kan secara mental untuk menggantikan mengisi artinya estafet kepemimpinan di bangsa ini Ustaz. Nah, itu kan jadi sebuah tantangan sebenarnya. Artinya Hari Guru ini sebagai sebuah pemacu dan pemicu energi yang positif sebenarnya untuk guru lebih berkarya gitu, lebih bisa membuat bangsa ini merasakan gitu kan bagaimana guru itu melahirkan generasi-generasi terbaik gitu. Bagaimana para pendiri bangsa itu kan lahirkan terbaik. Jadi Hari Guru ini bisa disimpulkan kayak harusnya jadikan momentum ya. Momentum maksudnya. Momentum untuk agar perannya itu bisa dirasa lagi oleh negeri ini bahwa memang guru ini bukan komponen sekunder gitu loh. Iya betul. Iya nggak sih? Betul ya. Karena sekarang ini kan guru itu kalau kita lihat kayak pelarian pekerjaan Ustadz. Bener gak sih? Bener Ustadz? iya. Iya kan? Ya, coba deh tanya deh. Hari ini nih anak-anak sekolah nih ada nggak yang banyak nggak yang bercita-cita jadi guru? Hampir bilang nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Artinya apa? Jadi peran guru, sosok guru yang dikatakan itu mulia, bahkan selendang dakwahnya itu, selendang dakwah Rasulullah itu kan sampainya kepada guru kan? Iya. Iya nggak sih? Tapi kok jadi profesi yang kayaknya dianggap peran sekunder lah dalam membangun negeri ini gitu lah.
Coba gimana Ustaz? Ya memang kalau kita tanyakan ya misalnya diskusi sama anak-anak remaja, anak kuliah segala macam, atau tentang SMA lah misalnya terdekat. Rata-rata kalau misalnya pengalaman saya mengajar itu ketika ditanyakan cita-citanya apa gitu kan, mereka rata-rata hampir tidak jarang, walaupun mereka kadang-kadang orang tuanya guru juga mereka nggak menyebut guru gitu kan, nggak pengen gitu kan, yang lain lah gitu, entah jadi dokter ya kan, insinyur segala macam. Artinya memang apa ya, di mata pelajar lah, kita bahasanya pelajar itu mungkin apa ya, guru itu menjadi hal-hal yang sekunder itu kan, yang menjadi nggak prioritas. Dari terlihat misalnya dari antusias anak-anak tadi tidak mau menjadi guru gitu kan. Ya tadi saya bilang tadi, ketika mentok gitu kan, nggak sini nggak barulah ya kan jadi guru. Padahal sebenarnya kalau kita bisa cerita di Jepang itu setiap ada cerita ya kan, bagaimana Jepang itu hancur, kemudian pertama kali yang dipikirkan oleh pemerintah Jepang itu adalah berapa guru yang tersisa gitu ya kan. Kemudian setelah guru itu kemudian dibangun karena ketika guru itu tersisa, guru masih hidup, kemudian guru itu dikembangkan, maka Jepang berpikiran dari situlah kemudian kehancuran negara ini bisa kembali tumbuh berkembang dengan cepat. Karena itu peranan guru. Artinya guru itu menjadi elemen penting dalam kesuksesan, keberhasilan, kemajuan sebuah bangsa itu. Karena kualitas remaja, kualitas para pemimpin bangsa itu kan sebenarnya mereka lahir kan dari guru-guru yang guru-guru mereka sebelumnya gitu kan. Itu menjadi peran penting sebenarnya dari guru itu untuk membentuk sebuah generasi terbaik ya kan untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Kan gini ya, bayangin aja usia-usia pembentukan itu kan emang usia dari anak-anak, remaja gitu ya. Dan hari-hari produktif mereka kan adanya di sekolah. Di sekolah, betul. Yang membentuk mereka di sekolah tuh guru. Guru kan? Ya. Iya kan? Artinya, wah ini nggak bisa dipandang sepele dong. Betul, ya betul. Ini nggak bisa dipandang sepele. Luar biasa ya kalau seandainya kita memang serius memaknai profesi guru ini, sebenarnya ini nggak main-main gitu ya. Iya betul. Karena kita bukan sedang membuat produk benda, tapi kita sedang menciptakan manusia. Iya kan? Betul. Manusia selanjutnya kan? Iya. Iya dong, benar nggak sih? Iya betul. Iya. Nah, oke, terkait dengan guru tadi. Nah, Ustadz sendiri sudah 13 tahun ya menjadi guru. Nah, interaksi selama ini dengan murid, kira-kira murid kita hari ini seperti apa sih Ustadz dengan, kalau dulu mungkin murid dulu tuh kayaknya lebih terlihatnya lebih patuh, lebih tunduk, sumber informasinya juga cuma satu, lingkungan dan juga keluarga. Tapi hari ini kan sumber informasi banyak ya. Iya. Dan itu mempengaruhi karakter anak-anak dan dia bawa ini ke sekolah. Nah, seperti apa sih menurut Ustadz anak-anak sekarang Ustadz? Iya. Jadi emang kalau melihat anak-anak sekolah ke belakang saja, kita bicara mungkin sebelum teknologi sepesat ini ya kan, gadget segala macam. Itu memang mereka itu fokus untuk menyelesaikan pendidikan, bahkan saya melihat konsep diri mereka itu jauh lebih matang. Jadi mereka itu ketika mereka lulus, mereka sudah tahu saya mau kuliah kemana, segala kemana. Kalau anak sekarang kadang-kadang kalau kita tanyakan mau kemana, ya kemana yang ngikut-ngikut teman gitu kan. Emang salah satu perbedaannya gitu Ustaz. Kalau zaman dulu itu yang ke belakang gitu ya, itu kan yang bilang tadi arus teknologi ini masuknya tidak secepat sekarang gitu kan, sehingga itu berpengaruh terhadap karakter mereka, kan? Interaksi mereka dengan medsos, kemudian dengan gadget, HP segala macam, itu memang menjadi tantangan tersendiri buat guru sebagai pendidik dan buat siswa itu sendiri. Jadi artinya mereka harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang itu hanya untuk kepentingan yang mensupport mereka terhadap pendidikan. Nah itu kan menjadi PR kita semua gitu kan. Karena kalau kita lihat karakter-karakter sekarang kan interaksi mereka itu sangat kuat dengan HP gitu kan, hampir semuanya gitu kan. Nah, jadi memang zamannya berbeda gitu kan, tantangan juga berbeda. Tapi memang mendidik di zaman sekarang itu tantangan lebih berat dibandingkan dengan
zaman dahulu ketika memang teknologinya tidak sedasar ini. Iya, benar. Bayangin aja kalau dulu itu kita mendengar nama Korea, Amerika itu kayaknya jauh banget negeri itu ya. Betul, ya. Kalau sekarang itu untuk sampai ke sebuah restoran di Amerika itu kita cukup lihat YouTube. Iya, betul. Iya kan? Iya, untuk sampai ke Gunung Everest itu kita nggak perlu mendaki lama-lama. Betul. Cukup aja googling. Iya, betul. Tapi itu bisa jadi bencana kan? Betul ya. Kondisi yang seperti itu ya. Iya. Nah, ada tuh melihat gini, Ustadz. Oh, kita kan sebenarnya kita sering bilang, wah anak-anak kita lost karakternya hilang nih dengan keberadaan dengan dunia digital ini, karakternya berubah. Tapi itu pendidikan kita justru fokusnya justru bukan ke situ. Masalahnya itu di mana, tapi fokusnya di mana? Artinya gini, kita kan tahu tagihan kita hari ini itu kan anak-anak kita. Coba bayangin kasus kemarin, anak-anak nendang nenek-nenek, tahu nggak itu? Yang di motor itu ya? Di motor iya, tuh. iya, yang di Itu daerah tuh, puncak. iya, itu yang kelihatan itu kan, itu yang kelihatan. Yang lainnya kan pasti ada lebih parah lagi dari pasti itu. parah, ya. Yang memenjarakan orang tuanya lah, yang membakar rumahnya gara-gara motornya nggak dibelikan semuanya. Itu PR kita loh. Betul. Tapi kok sebagian besar guru-guru yang sering kita lihat hari ini tuh sibuk mengajarkan konten-konten yang memang soalnya itu tentang angka-angka gitu loh. Itu gimana tuh Ustaz? Apa sih yang harus dirubah sebenarnya dari ruang kelas kita? Iya, sebenarnya kan apa ya? Masalahnya kayak gini, jadi jangan sampai sekolah gitu kan atau guru itu berorientasi bahwa nilai itu menjadi sebuah ukuran prestasi siswa sebuah sekolah. Poin ya, itu. poinnya. Artinya nanti semua energi terkuras ke situ karena memang orientasinya nilai, ya kan. Tapi sebenarnya permasalahan hari ini adalah bukan hanya nilai. Permasalahan hari ini problemnya adalah masalah tentang kalau kita bilang bahasanya akhlak, iya. karakter yang baik itu kan, moral yang harus di adab ya. Kayak kasus yang Ustaz tadi sebutkan tadi itu kan hanya salah satu bagian kecil, mungkin banyak lagi ya konten-konten yang memang seharusnya kita merasa kok seperti ini, salah di mana ya kan? Pasti kan mungkin ada peranan guru di sana ya kan, ada peranan sekolah di sana. Kalau memang kita orientasi nilai, maka di zaman sekarang kita itu akan ke apa ya namanya? Bukan keteteran bahasa saya. Kita kewalahan itu kan untuk apa namanya mencetak anak-anak yang berakhlak gitu kan. Kita kan mau ketika dia cerdas secara intelektualitas gitu kan, tapi juga mereka cerdas secara emosional gitu kan. Artinya seimbang. Nah ini kan yang sekarang menurut saya nggak semua ya. Jadi menjadi catatan PR kita bersama gitu. Bagaimana menyeimbangkan antara apa namanya prestasi dan akhlak. Karena kalau prestasi didukung teknologi bisa nyambung cepat. Apalagi fasilitas sekarang tidak secanggih zaman dulu. Setuju. Kalau kita bilang misalnya fasilitas. Cuma kan akhlak ini justru kalau ditemenin dengan teknologi kalau nggak pintar-pintar. Nah iya, kalau akhlak ini kalau misalnya kemudian tidak kita beri pemahaman cara apa tentang apa namanya penggunaannya arahan-arahan dari guru, ini nanti akan apa ya? Akan ketinggalan, nggak seimbang gitu loh. Artinya ada mungkin banyak lahir orang cerdas, kemudian juga apa namanya karakternya, sifatnya segala macam itu kan jauh ya kan dari apa namanya dari harapan masyarakat itu kan. Misal kasus korupsi ya kan. Banyak orang ahli hukum, cuma kan orangnya dihukum ya kan. Berapa banyak ahli ekonomi, tapi nggak selesai juga masalah bangsa Indonesia dengan hutang misalnya gitu kan. Artinya kan banyak gitu. Mungkin salah satunya mungkin itu karakter itu yang mungkin harus diseimbangkan antara prestasi dengan akhlak. Harus ya, apalagi di zaman sekarang sebenarnya berat Ustaz tantangan mereka itu dengan gadget itu luar biasa. Semuanya masuk ke mereka ya kan segala macam. Yang baik masuk, yang nggak baik masuk. Kalau ini tidak lengah kita mengawasinya baik di rumah ataupun di sekolah, peran kita ini mendidik karakter tentang akhlak ini. Ya nanti akan seperti itu muncul anak-anak prestasi cuman ya membuat resah gitu kan masyarakat itu kan khawatir kan seperti itu. Jadi apa namanya guru-guru hari ini tuh harusnya memiliki fokus itu setidaknya 2 ya. Nggak hanya tentang prestasi tapi juga fokus mereka juga energinya harus sama ketika dia juga melihat akhlak anak-anak ya. Iya betul. Iya kan, jadi harus bisa 2 fokus itu. Iya. Jadi sekolah dan guru
jangan kemudian bangga dengan piala-piala gitu kan. Bukan nggak salah ya, yang nggak salah. Tapi juga bagaimana sebenarnya bukan hanya piala, tapi bagaimana anak itu dengan didikan sekolah itu kan, dengan didikan guru, dia bukan hanya bisa mengoleksi piala yang banyak, tapi dia juga bisa buat karya gitu kan. Yang itu lebih bermanfaat. Mungkin satu karyanya, tapi manfaatnya dirasakan. Ketimbang dia hanya memprestasi piala dan piala-piala. Itu kan piala kan gilir, Ustaz. Artinya besok bisa dipertahankan, tapi bagaimana semua anak itu dengan disiplin ilmu misalnya, dia bisa menemukan sebuah karya yang dahsyat, yang karya itu bermanfaat. Itu kan keren. Ya, jadi dia hanya bangga dengan prestasi ini, piala-piala dipajang, bukan. Tapi sebuah prestasi yang lebih besar lagi dari itu, yang itu nggak bisa lahir sebenarnya kecuali mereka diimbangi dengan pemahaman akhlak keagamaan, support segala macam, itu akan lahir. Jadi jangan terlalu bangga dengan kalau bicara nilai A poin 10, tapi value saya bilang itu kedisiplinan, nilai kejujuran, ya kan, tanggung jawab, itu kan harus muncul kan dari generasi kita ya sekarang saat itu yang kita harus persiapkan itu. Nah, jadi mengerikan juga kalau seandainya kita abai soal akhlak ini. Iya. Oke, ada juga begini. Hari ini kan yang dituntut oleh Nabi itu kan tolabul ilmi ya, menuntut ilmu, bukan tolabul nilai kan. Tapi kan berubah ya. Kalau kata pandangan salah satu ilmuwan Islam lah, cukup tokoh peradaban Islam di Malaysia itu namanya Syed Mukib Al-Atas. Fungsi pendidikan itu kan untuk menciptakan manusia yang baik. Apa tuh manusia yang baik? Manusia yang mengenal Allah dan Rasulnya dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Itu produk a good man itu, Ustaz. Harusnya orientasi kita itu ke situ, mendidik anak-anak. Ya, apalagi dengan kata Ustaz tadi handphone ini kalau seandainya mereka sudah tahu Allah dan Rasulnya, paham makna iya karena budu ya karena selain handphone itu bisa jadi berguna banget buat dia pinter. Benar nggak sih Ustaz? Tapi kalau mereka nggak punya pemahaman itu handphone jadi bencana loh. Iya, betul. Iya kan? Iya benar. Iya, Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi ini catatan banget buat kita. Kalau seperti apa dikatakan Ustadz Muri tadi, fokus kita itu memang harus 2 hari ini ya. Iya. Kalau enggak kita akan bakal menemukan generasi-generasi yang hanya bisa terbang dengan sebelah sayap, dengan prestasi, tapi itu kan jadi nggak maksimal kan. Iya. Kita butuh orang-orang yang punya isi juga secara karakter. Gitu. Betul. Karena kalau kan saya pernah dengar ada bedanya antara akhlak dengan adab, ya kan. Kalau akhlak itu kan lahir dari kedekatan dengan Allah, ya kan, dengan ibadah, prestasi ibadah lah bahasanya. Tapi kalau adab itu lahir dari pendidikan. Bisa jadi dia beradab di sekolah, dia cerdas, tapi belum tentu dia berakhlak. Bisa dipahami bisa dipahami. Jadi mungkin secara itu dia baik, dia sedar, segala macam. Mungkin ketika nanti dia kerja, dia korupsi, karena kan nggak punya akhlak. Tapi dia secara prestasi, ya kan, itu dia sangat beradab gitu kan. Tapi dia nggak berakhlak. Nah itu yang makanya harus seimbang antara didikan dari sekolah dengan adab yang lahir adab dengan akhlak yang memang agama. Jadi dia beradab, dia berakhlak. Gitu. Jangan sampai dia beradab tapi tidak berakhlak. Bohong, zalim semua orang, mulutnya ini segala macam. Itu kan akhlak. Tapi mungkin sangat beradab ya sama gurunya, cium tangan segala macam. Tapi kalau akhlaknya nggak ada, ya nanti ujung-ujungnya seperti itu. Muncul generasi-generasi yang dia nggak berakhlak gitu kan. Tapi mungkin sangat beradab gitu. Iya. Jadi beda Ustaz. Makanya harus sejalan gitu kan. Ibaratnya adab itu bisa dilahirkan dari sekolah ya, tapi kalau akhlak itu lebih kepada kedekatan dia dengan agama. Iya. Contoh gini Ustaz. Nilai sempurna, saya kalau ngajar teman-teman di kelas ya, nilai sempurna itu nggak harus 10 bilang. Ya, nilai sempurna nggak 10. Nilai sempurna itu ketika teman-teman semalam belajar, berikhtiar, kemudian sampai sini mengerjakan dengan baik, tidak mencontek, nilai 8. Itu nilai terbaik. Jadi nggak harus 10. Jadi orangnya kalau 10
dengan cara apa teman-teman harus cari gitu kan. Kalau bisa nyontek. Tapi kalau misalnya kita bilang ketika kita sudah belajar, saya berikhtiar, kan Allah melihat proses. Jangan sampai nanti nilai 10 sama 8 saya bilang di mata Allah kan bisa jadi berbeda. Nilai 8 karena ikhtiar dia berdoa ya kan ya, menjadi pahala, tapi nilai 10 karena dia tidak karena Allah kan hilang. Nah, iya kan itu. Jadi kan hanya sebatas nilai. Jadi anak itu disadarkan bahwa sebenarnya tugas dia itu belajar sebagaimana emang tuntutan misalnya seorang muslim dia kewajiban laki-laki dan perempuan berikhtiar, kerjakan, prosesnya dilakukan, setelah itu serahkan sama Allah. Nilai itu akhirnya jadi anak menjadi nilai itu urusan Allah gitu kan. Artinya ya saya ini terbaik gitu kan. Jadi jangan sampai kalau nggak 10, saya nggak terbaik gitu kan. Akhirnya kursus ini, kursus sana segala macam, mulai kejar-kejar kan. Iya, nah itulah yang menghasilkan manusia yang nggak pas gitu loh. Iya. Karena dari kecil paradigma mereka tuh dibentuk kayak gitu. Iya, gitu. Akhirnya jadi nanti milih cita-cita juga salah. Iya salah, betul. Gitu, kan? Benar nggak sih? Betul, Zat. Iya, kan? Iya, bahaya orientasi pada nilai gitu kan. Itu nanti kalau bekerja orientasinya pada gaji. Gaji, ya, gitu kan. Iya. Walaupun sebenarnya ketika dia berusaha kan biasanya berbanding lurus gitu kan. Tapi ini sebenarnya perlu diajarkan ke anak-anak bahwa sebenarnya nak kamu nilai 8 itu kamu udah berusaha itu terbaik. Jadi terbaik itu nggak harus 10. Iya. Jadi, itu mendidik namanya. Ustaz. Mendidik iya. Jadi memotivasi anak, yang penting melatih anak untuk belajar dan dia meyakini saya udah berusaha Ustaz. Itu terbaik, kita hargai hasilnya apa kita hargai. Jangan sampai kemudian yang contoh yang 10 nih ya, yang lain nanti itu kan namanya akhirnya anak harus 10. Tapi nggak dipahamin ini juga terbaik kalau saya udah usahakan itu. Karena kemampuan anak itu kan beda-beda saat ya kan. Yang penting anak itu punya pemahaman, punya kesadaran bahwa tugas dia berusaha yang maksimal gitu kan. Ketika dia 8 ya itu terbaik gitu, nggak ada apa salahnya di mana anak terbaik. Iya, kita lupa bahwa pendidikan itu adalah proses. Tapi kita melihat hasil, pengen buru-buru lihat hasil. Ya. Padahal kan pendidikan itu proses, Ustaz. Proses, iya. Ya. Makanya proses itu yang perlu kita buat mereka dekat dengan Allah, sadar gitu loh, paham gitu loh. Karena pada akhirnya nanti kalau prosesnya rapi, ya insya Allah juga hasilnya tuh nggak beda-beda jauh gitu loh. Tapi kan kalau prosesnya rapi itu mereka kuat, Ustaz. Mereka kuat gitu loh. Nah, oke, luar biasa, keren banget kan diskusinya. Kita udah kayak pakar aja nih, Ustaz. Gitu santai aja. Sharing ya kan. Iya. Mungkin karena kita bicara based on pengalaman. Iya betul. Iya, kan? Artinya kita bukan praktisi. Iya betul. Pengalaman. Iya kan. Kalau orang praktisi itu kan dia bicara tapi dia di luar dari arena itu. Iya betul. Iya gitu. Nah selanjutnya, kalau kayak gitu artinya penting dong sebagai sekolah Islam harus mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap bidang mata pelajaran. Iya. Sebenarnya kan kalau yang saya pahami Ustaz ya. It's okay. Belajar itu kan sebenarnya ketika kita belajar disiplin ilmu apapun itu, poinnya akan sampai kita akan berhasil ketika anak itu makin dekat sama penciptanya. Masya Allah. Itu poinnya. Jadi Nah, apapun. gimana? Kalau kita belajar bidang pelajaran apapun, itu mendekatkan dia pada Allah. Harusnya itu lebih mendekatkan siswa kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber ilmu. Kalau itu sampai ke mereka, pertama mereka menyukai pelajaran itu. Karena ini punya Allah ilmu ini kan, tetap PKN. Artinya jangan sampai kemudian ada anak ini PKN saya nggak suka, walaupun sebenarnya secara ini kan karakternya ada, tapi sebenarnya minimal dia menyadari bahwa ini saya lagi belajar itu kan, ini ilmu Allah gitu kan, dan dia harus menambah. Makanya kalau yang Ustaz tadi tanyakan betul Ustaz, kaya sekali sebenarnya kalau kita mau gali setiap bidang mata pelajaran itu ya dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman, apalagi kita di sekolah Islam harus itu menurut saya harus mutlak. Jadi kita kalau di tempat lain memang tidak diajarkan karena memang mungkin Diknas ya kan memang terbatas, tapi kan kita bisa mengintegrasikan semua. Saya lihat di matematika bisa, di PKN bisa, di IPA dahsyat lagi tentang alam semesta. Artinya bukan hanya mengajarkan textbook ini dihafalkan, bukan, bagaimana Allah menciptakan terus kaitan semuanya ada. Jadi anak-anak jadi merasa senang gitu belajar. Pengalaman saya gitu, saya kalau ajar anak-anak itu PKN tentang hak dan kewajiban, saya kupas dulu hak dan kewajiban dalam Islam itu apa, baru dimasukkan. Ternyata beririsan. Di zaman Rasulullah apa nih haknya
sampai hukum ketika Umar baju besinya dicuri segala macam, ya kan bagian hukum dalam misalnya baru masuk ke hak dan kewajiban bidang hukum. Terus seperti itu. Literasi kita banyak narasi ke anak-anak. Akhirnya anak-anak merasa nggak ngantuk, ya kan. Jadi penting Ustaz. Kalau menurut saya kalau belum harus disegerakan gitu, dibuat kurikulum. Jadi memang terintegrasi. Penting itu ya. Iya, jadi terpadu, tidak terpisahkan. Kalau gini kan kita seolah-olah terpisahkan ya. Matematika bidang dunia itu bahasa dunia nggak ada akhiratnya. PK ini nggak ada urusan negara, politik larinya. IPA ya tentang dunia-dunia sains tentang sejarah misalnya, IPS. Tapi sebenarnya kalau diintegrasikan nilai-nilai Islam itu lebih kuat karakternya. Bahkan banyak loh saintis-saintis sekuler ketika dia semakin dalam mempelajari semesta masuk Islam. Iya betul. Iya nggak sih? Profesor di Thailand, dia ahli saraf itu ya. Kulit itu. Ya karena itu tadi mempelajari ilmu sains ya tentang kulit itu. Kan dia membaca ketika kulit mereka hancur, kami ganti dengan kulit yang baru. Ini benar kata dia. Karena kalau di ayat Quran dibilang ketika dagingnya hancur, tulangnya hancur, itu nggak benar Quran. Kenapa? Karena yang sakit itu kan di lapisan ini bawah. Akhirnya dia masuk Islam kan gitu. Nah itu pun kalau misalnya kita gali cerita itu ke anak-anak, bagaimana dahsyatnya di kategori sampai orang itu kan makin cinta mereka dengan agamanya, dengan pelajarannya, makin menggali gitu. Bagaimana ilmu ini harus digali, makanya nanti lahir penemuan-penemuan baru segala macam. Jadi tidak sebatas mereka hafal rumus Pitagoras ya kan, hafal pasal, bukan. Kalau dia di bidang hukum, dia mencari hukum-hukum apa yang harus muncul gitu kan demi kemaslahatan umat. Ya, jadi dia membuat sebuah karya tentang itu. Atau kalau di matematika, rumus apa nih saya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi penemuan-penemuan Ustaz. Jadi tidak berhenti hanya sekedar nilai. Ya kan kebermanfaatan. Iya, kali-kalian udah selesai kali-kalian, tapi apa ini yang bisa saya pecahkan itu kan. Di IPA apa nih yang saya bisa temukan itu kan dengan ilmunya Allah, karena dia merasa ini saya lagi belajar ilmu Allah gitu kan. Pasti ada hal-hal yang belum ditemukan, yang harus saya temukan sebagai muslim, manfaat buat umat, itu kan tanggung jawab saya. Makanya kan ilmuwan dulu kayak siapa tuh? Ibnu Haitam. Iya kan itu kan luar biasa. Di penjara udah nemukan konsep lensa itu di penjara Mesir itu. Penemu kamera. Kamera Sampai kalau ini kan nggak ada HP sekarang itu kan. Artinya kan penemuan karena memadukan, memadukan. Jadi muncul akhirnya keinginan makin dalam digali ini, saya harus menemukan karena ini anugerah Allah yang diciptakan itu dengan pasti ada hal baru, manfaat semua. Itu kalau pentingnya kemudian memadukan antara keilmuan, disiplin ilmu dengan nilai-nilai agama. Dan itu banyak Ustaz, luar biasa itu. Pasti dampaknya akan beda. Nah itu poin banget tuh. Jadi memang jangan mengintegrasikan pelajaran keagama ini sebagai beban. Iya kan? Betul. Karena justru itu target kita. Kenapa? Target kita itu adalah mendekatkan anak kepada Allah. Betul. Kalau Allah sudah ridho, ya pengetahuan itu mudah bagi Allah untuk membukakannya kepada kita ya. Betul. Iya nggak sih? Gini, jangan sampai yang namanya pendidikan agama di sekolah itu ya PAI itu. Ya artinya kita ya PAI agama. Kalau matematika ya jangan bicara agama gitu kan, jangan bicara sekuler. Ya kalau bisa kita berpatokan pada PAI, berapa jam pelajaran itu bisa merubah sedangkan karakter anak, keilmuan anak, makanya di ilmu lain walaupun nggak seluas PAI misalnya gitu, selipkanlah sedikit tentang apanya. Jadi anak merasa oh iya. Ingat Allah lagi. Jadi minimal gini, ketika dia belajar, dia ingat Allah. Oh iya Allah nih gitu. Ada sebutan ini Allah. Jadi terus diintegrasikan. Jadi anak tuh merasa terikat itu, senang gitu loh, merasa ini ibadah. Jadi kadang-kadang belajar ibadah. Dia nggak merasa belajar ibadah, karena yang dihafalkan adalah rumus itu kan. Tapi kalau dilihat kan, iya kan, ini garisnya begini, ini negatif, positif, ini dosa kita kan bisa ini. Kalau bisa begini kurvanya kan begitu ya kan. Kan sederhana tapi bisa bernilai gitu. Akhirnya anak saat gitu. Dan dia paham. Ada diskusi di sana ya kan. Tentang ini misalnya kalau IPA yang paling menarik tentang kejadian manusia. Kalau apa kan dari janin kemudian ini lahir selesai kan. Tapi kalau bagaimana Allah tambahkan di ruh itu di sini. Luar biasa, Masya Allah. Itu anak
bukan hanya mungkin dia dapatnya 8 karena dia nggak hafal semua, tapi keimanan nambah di situ. Nah, itu kan yang itu kan yang maksudnya yang jauh lebih penting sebenarnya. Itu kalau udah ilmunya, kalau udah keimanan dapat saat yang 8 ini bisa jadi 10 nantinya, akan terdorong sendiri gitu kan, karena dia muncul keimanan, muncul kesadaran gitu. Itu kan sebenarnya yang makanya gitu. Jadi ketika dia belajar itu yang terasa sama dia tuh kemahabesaran Allah. Allah iya, betul Ustaz. Iya, jadi dia ngeliat bukunya sih buku IPA gitu kan, dia kena. Tapi sebenarnya kayak Al-Quran sebenarnya lagi baca Al-Quran, poin ayat berapa nih? Dia lagi baca ayat Allah ini kan, itu yang anak sadar, oh iya saja, gitu. Jadi Pak, kita ini kan ayat-ayat Allah juga. Ustaz. Iya betul, itu betul. Angin yang berhembus. Iya. Luar biasa nih. Sharing-sharing. Nah oke Ustaz, jadi emang penting ya mengintegrasikan pembelajaran itu dengan nilai keislaman, bukan dijadikan beban ya. Iya betul. Selanjutnya Ustaz, jadi perlu diketahui sedikit nih teman-teman semuanya. Jadi Ustadz Nur ini sebagai guru, beliau ini di kelas ini kalau jamnya misalnya 5 menit sebelum bel itu anak-anak sudah nyamperin dia. Buru-buru digeret ke kelas karena anak-anak udah nggak sabar ingin diajarkan oleh Ustadz Muri. Ustadz Muri ini sangat teatrikal juga kalau mengajar. Selain juga dengan apa namanya mengintegrasikan pembelajaran dengan keislaman, beliau juga bisa menganalogikan fakta-fakta hari ini pada pelajaran-pelajaran gitu loh. Iya. Sehingga anak-anak kaya akan ilmu pengetahuan. Karena kalau anak-anak diajarkan hanya dengan bekal buku paket, kayaknya nggak nyampe deh Ustaz ya. Mereka nggak bakal tahu banyak hal gitu ya. Karena buku paket kan dicetaknya berapa puluh tahun yang lalu. Cetakan ya berarti. Coba cerita Ustaz, gimana Ustaz di kelas itu Ustaz? Iya. Jadi ini sih pengalamannya mungkin semua juga banyak Ustaz ya, tergantung ya apa namanya masing-masing punya ini. Jadi memang apa namanya yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita ngajar itu kita harus tahu nih kondisi-kondisi yang terupdate. Anak sekarang anak medsos Ustaz. Apa namanya nggak lepas HP kan. Kayak kejadian-kejadian anak-anak sekarang gitu kan. Dia akan merasa tertarik gitu, nggak ngantuk ketika kita belajar, cuma tiba-tiba nyangkut ke masalah yang sekarang ini. Tapi ini konteksnya pelajaran gitu kan. Jadi mudah untuk kita. Jadi menghidupkan suasana aja sebenarnya, menghidupkan suasana gitu kan. Terus kita apa namanya ceritain di masa lalu, dikaitkan dengan masa sini, terus apa idenya gitu. Mungkin anak jadi merasa apa ya sedikit humor lah kalau ngajar kan, nggak. Jadi ilmu pengetahuan tuh sampainya tuh kayak nggak dipaksakan Ustaz. Iya betul. Ya kan? Jadi kalau ilmu pengetahuan tuh kalau dipaksakan masuk sebentar doang Ustaz. Tapi kalau masuknya tuh secara alami atau organik itu tuh jadi bekal Ustaz. Iya kan? Itu bisa lama nempelnya. Karena mereka ngerasa kayak nggak belajar kalau diajari oleh Ustadz Muri gitu. Jadi kayak apa? Ini ada teman baru yang mau bawa cerita baru, yang mau sharing, yang memang tuh yang kami butuhin gitu. Kita harus jadi kayak gitu dong di depan anak-anak. Benar nggak sih? Betul ya. Kan? Karena udah nggak zaman lah. Guru itu harus dengan style menuntut murid itu harus diam ya. Iya, Ustaz. Iya dong, artinya ya kamu harus bisa masuk ke dunia anak, itu poinnya. Jangan paksa anak-anak masuk ke dunia kamu dong. Kalau guru itu gitu loh. Ya kalau semua anak dipaksa masuk ke dunia kita, ya anak-anak tuh butuh kita. Iya betul. Bukan gitu, ya begitulah. Gitu. Iya. Ada sedikit Ustadz, yang mau ditambahkan sharing-sharing kita ini? Apa ya Ustaz? Ya intinya sih balik lagi Ustaz. Jadi di momentum Hari Guru ini mudah-mudahan bisa dimaknai sebagai sebuah kerja-kerja besar ya dari seorang pendidik bangsa, bahwa tantangan mendidik di zaman sekarang ini tentunya jauh lebih sulit ketimbang dibandingkan dengan zaman. Artinya harus butuh energi keras, keilmuan yang terus update ilmu dan segala macam gitu. Karena emang kita mendidik anak sekarang ini bukan yang sekarang, tapi untuk 20 tahun ke depan gitu. Jadi kita mempersiapkan mereka dengan zaman yang mungkin berbeda terus. Makanya anak-anak harus terus beradaptasi dengan perubahan. Maka orang yang sukses kan bukan orang yang pintar cerdas, tapi orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Jadi kayak guru harus menyesuaikan dengan perubahan. Anak-anak kita pun harus siap dengan perubahan, mengupdate ilmu gitu kan.
Ya intinya mudah-mudahan di Hari Guru ini bisa apa ya Ustaz ya? Bisa menjadikan guru lebih baik lah gitu. Artinya aku guru lebih baik. Kemudian karena dari guru-guru yang baik itu kemudian insya Allah akan lahir anak-anak atau pendidik peserta didik yang baik juga gitu. Amin. Itu sih poinnya saya satu. Jadi yang menarik dari guru ini adalah dia dididik di masa lalu, dia mengajar di masa kini, tapi membentuk orang-orang untuk masa depan. Masa depan. Jadi guru ini adalah profesi 3 zaman. 3 zaman. Oke teman-teman semuanya, terima kasih Ustadz Muria, luar biasa sharing-sharing yang sangat inspiratif ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mengikuti bincang-bincang ringan kita dengan Ustadz Muri. Jangan lupa like, share, dan mudah-mudahan tontonan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.